keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Mazmur 4 ayat 2-3. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat berjumpa kembali dalam doa pagi online. Saudara, hari ini kita akan bersama-sama kembali mendengarkan firman Tuhan. Karena itu saya mengajak kita sekalian untuk bersatu di dalam doa. Saudara, mari kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang sungguh baik, yang kasih setianya senantiasa kami rasakan dalam perjalanan hidup kami, yang kami tahu bahwa ini bukanlah sesuatu yang mudah. Tetapi ketika kami boleh senantiasa bersandar kepada Tuhan, maka kekuatan Tuhanlah yang mengalir dalam hidup kami, yang membuat kami terus boleh bertahan di tengah-tengah kehidupan yang sulit ini. Dan hari ini firman Tuhan kembali Engkau nyatakan kepada kami umat-Mu, dan biarlah apa yang boleh kami dengar Tuhan, menjadi kekuatan dan juga pedoman di dalam langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab 1 Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-26 sampai ke-28. Demikianlah firman Tuhan. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Saudara, sampai demikian pembacaan kita. Tentu yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Saudara, pada pagi hari ini tema renungan ini adalah tinggal dalam Kristus. Saudara, ada seseorang yang pada satu saat dia ingin membeli pohon mangga di dalam pot. Nah, saudara, ketika dia pergi untuk membeli pohon itu, dia tertarik pada satu pohon mangga yang
ada buah mangganya. Buah mangganya itu nampak ranum sekali, nampak sudah matang karena berwarna hijau ke kuning-kuningan. Nah, karena itu dia beli pohon mangga itu dan dia bawa pulang, dia rawat, dia rajin untuk memberikan air setiap harinya ataupun juga pupuk dan lain sebagainya. Namun dia menjadi heran, saudara. Kenapa? Karena ternyata walaupun dia rajin untuk memberikan pupuk, air dan sebagainya, pohon mangga itu lambat laun malah semakin layu. Ditunggu-tunggu semakin layu lagi. Nah, akhirnya karena penasaran, dia melihat ada apa dengan pohon mangga ini. Ketika dia melihat pohon mangga itu pada akarnya, dia terkaget. Ternyata pohon mangga itu tidak terdapat akar. Padahal kita tahu, saudara, sebuah pohon itu bisa hidup itu bila ada akarnya, salah satu akarnya. Jadi akar ini adalah hal yang terpenting di dalam sebuah pohon. Nah, saudara, kehidupan kita juga sebenarnya bisa seperti pohon mangga itu. Yang nampaknya dari luar kelihatan bagus, kelihatan segar, menarik begitu ya. Tetapi ternyata kita tidak membangun spiritualitas kita dengan spiritualitas yang benar. Kita seringkali melihat hanya pada satu sisi saja, bahwa apa yang kita tekankan lebih kepada apa yang nampak di luar. Padahal kita tidak membangun kekristenan secara benar. Nah, tidak heran apabila kita juga bisa melihat misalnya ada orang-orang Kristen yang selalu mengatakan bahwa saya haus akan pengajaran. Jadi dia mencari kemana-mana pengajaran yang dia dapat. Apalagi pada zaman sekarang ya, sangat gampang orang mendapatkan pengajaran karena tinggal klik saja, maka dia bisa membuka YouTube dan lain sebagainya, lalu kemudian dia bisa mendapatkan berbagai pengajaran dari manapun. Nah, sayangnya di lain sisi, orang-orang seperti ini tidak kritis dengan pengajaran yang ada. Yang penting pokoknya sudah bicara tentang Yesus, segala sesuatunya baik dan benar. Nah, saudara, tidak demikian seharusnya. Kenapa? Karena kita harus sadar di tengah-tengah kehidupan kita, spiritualitas kita, juga ada yang namanya pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Nah, contoh konkretnya ini terkait dengan situasi pandemi corona sekarang ini. Saudara, beberapa waktu yang lalu maksud saya, itu ada di WhatsApp grup begitu ya, beredar, ya, di-share banyak orang yang mengkaitkan tentang pandemi virus corona ini dengan angka 666, ya, angka yang dikatakan angka setan. Nah, lalu dikatakan bahwa dalam alfabet itu yang merupakan kata corona, ya, yang terdiri dari 6 huruf itu, maka kita bisa melihat dari sisi alfabetnya. Misalnya huruf C, dari kata corona ya, huruf C-nya. C-nya itu adalah angka 3. O-nya itu angka 15 dalam alfabet. R itu angka ke-18. O lagi itu angka 15. N itu angka 14. Dan A itu angka 1. Nah, kalau hal itu semua dijumlahkan, maka jumlahnya 66. Nah, kemudian orang mengkaitkan, kalau kata corona itu kan terdiri dari 6 huruf, ya. Makanya kemudian orang mengatakan, wah, kalau begitu 666 ini, ya, 666 ini atau 666 ini yang terkait dengan pandemi virus corona ini adalah dari setan, ya. Nah, saudara, atau ada lagi satu peristiwa di mana pada tahun 1999 ketika prosesor Intel memperkenalkan Pentium 3666 MHz, itu banyak orang menuding prosesor Intel itu sebagai kaki tangan setan. Ya, karena ada angka 666 yang 3 kali itu.
Sehingga kemudian mereka terpaksa mengumumkan bahwa produknya sekarang bukan lagi produk Pentium 3666 MHz, tetapi menjadi Pentium 3667 sebagai pembulatan dari 666,666 MHz. Nah, saudara, ini terlihat sekali bahwa ketika orang-orang Kristen tidak memiliki pengajaran yang benar, terbawa arus dalam penyesatan, maka nampak di sini bahwa orang Kristen tidak menanamkan nilai keimanannya itu dengan hal yang tepat. Kita bisa sebenarnya juga melihat secara bagaimana tidak sedikit orang Kristen itu kalau terkait dengan pengajaran atau khotbah itu pilih-pilih, ya. Kalau khotbahnya bicara tentang kekuatan iman seperti seekor burung Raja Wali, wah itu menyentuh sekali begitu ya. Atau misalnya khotbahnya itu bicara tentang mujizat-mujizat dengan cara berdoa dan puasa, maka mujizat itu terjadi, wah orang senang mendengarnya. Atau bila misalnya orang merasakan bahwa kesuksesan itu terjadi pada orang-orang yang memahami teologi kemakmuran, maka orang berpikir bahwa kesuksesan itu terjadi kalau orang itu sungguh-sungguh beriman dan memberi persembahan yang besar. Atau khotbah-khotbah lain lagi yang pokoknya menyenangkan dirinya. Tapi khotbah-khotbah yang misalnya menegur atau mengingatkan terkait dengan bagaimana kita harus setia di dalam penderitaan yang berat, dalam keadaan sakit, ya, kita harus tetap beriman, atau mungkin dalam keadaan problematik rumah tangga, kita harus tetap ada dalam kesetiaan kepada pasangan atau keluarga. Atau misalnya bicara tentang mengampuni orang-orang yang begitu melukai kita, belajar berkorban untuk keadilan semesta dengan cara hidup secukupnya atau minimalis. Tidak sedikit orang Kristen yang merasa khotbah-khotbah semacam itu dikatakan tidak memberikan pertumbuhan. Nah, saudara, dari sinilah kita ingin belajar bahwa sebenarnya bagaimanapun juga kita harus menjadi orang-orang yang kritis dalam pengajaran-pengajaran yang berkembang di tengah-tengah kita. Seperti juga yang sebenarnya diingatkan oleh Rasul Yohanes di dalam perikop yang baru saja kita baca. Rasul Yohanes mengingatkan agar orang-orang percaya yang dalam perikop kita disebut dengan anak-anakku, yang mengindikasikan tentang kedekatan Rasul Yohanes ini dengan orang-orang percaya pada zaman itu, maupun juga bahwa orang-orang yang disebut dengan anak-anakku itu berarti adalah orang-orang yang taat, ya, kepada pengajaran Kristus. Itu mereka diingatkan. Diingatkan untuk apa? Untuk tinggal diam di dalam Kristus. Nah, saudara, kata tinggal diam, khususnya kata tinggal, itu di dalam bahasa Yunaninya adalah meno. Meno itu adalah salah satu artinya adalah bertahan di satu posisi. Jadi maksudnya orang-orang Kristen yang mau tinggal di dalam Kristus adalah orang-orang Kristen yang mau bertahan dalam kesetiaan atau keteguhan kepada Kristus dan tidak bercampur-campur dengan yang lain. Nah, maka karena itu orang Kristen yang tinggal di dalam Kristus itu berarti Kristus juga mau tinggal bersama-sama dengan dia. Dan orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang mengedepankan firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sehingga, saudara, orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang tidak mudah disesatkan oleh berbagai macam pengajaran yang ada. Tidak demikian dengan apa yang terungkap di dalam 1 Yohanes 2 ayat 26 sampai 28 itu. Ternyata di tengah-tengah mereka itu muncul penyesat. Jadi ternyata penyesat itu bukan muncul dari luar, ya. Dalam perikop yang kita baca, penyesat itu ada di dalam persekutuan Kristen itu.
Bahkan penyesat itu mencoba agar orang-orang yang ada di dalam persekutuan itu untuk keluar, mencari makanan yang lain, makanan rohani yang lain. Nah, saudara, mereka di dalam perikop yang kita baca ini sebenarnya kalau kita membaca secara utuh, itu disebut orang-orang yang antikristus, ya, antikris. Mereka berusaha memisahkan kita dari persekutuan jemaat. Para penyesat tersebut menyebarkan ajaran yang berbeda, yang sudah sebenarnya diterima oleh jemaat. Namun mereka mencari-cari kekurangan dan menunjukkan kelemahan-kelemahan Rasul Yohanes dan lain sebagainya. Nah, karena itulah kita melihat di sini bagaimana Rasul Yohanes mengatakan bahwa tidak perlu ada orang lain lagi yang mengajarkan kepada orang-orang percaya ini. Tidak ada orang lain lagi yang mengajarkan kalian. Mengapa sih Rasul Yohanes mengatakan demikian? Bukankah berarti Rasul Yohanes melarang kita untuk belajar pengajaran yang ada? Tidak demikian, saudara. Sebab yang dimaksudkan di sini adalah bahwa orang-orang yang sudah mendalami kekristenan, ya, itu adalah orang-orang yang dikatakan di dalam ayat 27 sudah menerima pengurapan. Di dalam ayat ke-27 dikatakan, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Jadi Rasul Yohanes ini mau menekankan arti pengurapan yang sebenarnya dikaitkan dengan baptisan Kristen. Jadi seorang Kristen yang sudah diurapi adalah seorang Kristen yang sudah dibaptis. Nah, apabila ia sudah dibaptis, maka dalam diri orang Kristen karya Roh Kudus itu bekerja. Untuk apa? Salah satunya untuk mengajarkan. Ya. Makanya sebenarnya seseorang yang dibaptis itu dia tidak hanya mengejar pengetahuan yang terkait dengan pikiran saja ya, tapi juga melengkapinya dengan pengetahuan hati yang artinya dia memakai hikmat Tuhan, tuntunan Roh Kudus untuk apa yang dia pahami dalam pengajaran. Sehingga secara kalau kita juga menyadari dalam praktek misalnya kita bersaat teduh, ya, apa yang kita lakukan? Apakah kita membaca firman ya berulang-ulang dengan pertolongan Roh Kudus begitu ya, dengan doa dulu terus membacanya berulang-ulang, atau kita lebih mengedepankan membaca renungan-renungannya, santapan harian dan lain sebagainya? Biasanya sih orang Kristen lebih memilih membaca santapan hariannya gitu ya, atau renungan hariannya dibandingkan membaca firman-Nya. Sehingga kita akhirnya tidak mengalami kuasa Roh Kudus yang mengajarkan isi firman ini yang sebenarnya membantu kita untuk bisa mendalami karya Roh Kudus lewat pemberitaan firman Tuhan. Nah, karena itu kalau kita membaca di dalam Yohanes 7 ayat 38 dikatakan di sana, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Nah, karena itu saudara, saya mengajak kita sekalian agar pengajaran kita itu menjadi kuat, teguh. Kita juga harus mengedepankan, mengutamakan membaca firman Tuhan dengan mendalam. Kalau kita tidak memahami ini, mungkin kita perlu ada buku-buku tambahan dalam arti misalnya tafsirannya, begitu ya, yang menolong kita semakin memperkaya pemaknaan isi dari firman Tuhan. Bukan kita sembarang mendengar pengajaran khotbah-khotbah dari mana-mana, pokoknya asal terima. Sehingga kita sendiri tidak punya kekuatan atau akar yang kuat mendasar pada firman Tuhan. Nah, saya percaya kita semua senantiasa mau diajar dan belajar sehingga kita menjadi orang-orang Kristen yang semakin bertumbuh dan mau tinggal diam di dalam Kristus. Amin. Saudara, mari kita berdoa.
Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di Flores yang mengalami bencana alam. Biarlah tangan kasih Tuhan yang boleh menopang mereka melalui aparat yang berwenang, supaya mereka boleh mengambil tindakan-tindakan yang efektif, sehingga korban-korban yang berjatuhan dapat ditolong dan dicarikan jalan keluar di tengah-tengah bencana yang mereka alami. Kami juga berdoa untuk Badan Narkotika Nasional yang merangkul para pekerja baik pemerintah maupun swasta untuk menjadi relawan anti narkoba, sehingga penanganan narkoba secara nasional dapat diatasi dengan baik dan tidak ada lagi korban-korban narkotik yang harus dirusak masa depan mereka. Tuhan, kami juga ingin berdoa saat ini untuk program digitalisasi sekolah dalam membantu sekolah mempersiapkan tantangan di era revolusi industri dan mempersiapkan SDM yang unggul bersama-sama dengan negara lain. Tuhan, tolong supaya apa yang dipersiapkan bahkan di masa-masa pandemi saat ini tetap dapat diwujudkan sehingga generasi muda dapat memperlengkapi diri mereka dengan sungguh-sungguh sehingga era digitalisasi ini benar-benar dapat meningkatkan kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk tim pelawat GKI Surya Utama yang boleh melaksanakan tugas panggilan mereka dalam melawat atau memperdulikan, memperhatikan umat Tuhan khususnya di GKI Surya Utama. Biarlah kehadiran pelawat ini boleh disambut secara positif dan umat juga terberkati dengan pelayanan mereka. Kami juga berdoa untuk pelayanan multimedia dalam menghadirkan ibadah-ibadah live streaming dan kegiatan-kegiatan online. Kiranya Tuhan berkati, berikan mereka hikmat, kemampuan, keterampilan, sehingga mereka semakin cakap di dalam melaksanakan tugas dan umat pun terberkati dengan pelayanan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk vaksinasi yang berjalan saat ini untuk menolong para lansia dan juga pelayan-pelayan publik. Biarlah mereka juga boleh tervaksinasi dengan baik, sehingga nanti saatnya juga vaksinasi ini boleh diteruskan kepada generasi muda. Kami juga berdoa Tuhan untuk kesehatan jemaat Tuhan di GKI Surya Utama, dimanapun mereka berada, baik yang ada di rumah sakit maupun juga di rumah masing-masing. Tuhan, mari melawat mereka, beri kekuatan, dukungan, supaya mereka tidak berkecil hati, tapi mereka tetap hidup dalam pengharapan kepada Tuhan. Bagi yang berduka pun, Tuhan beri penghiburan, kekuatan, supaya mereka boleh melewati masa duka dalam penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Indonesia di dalam meningkatkan ekonomi di masa-masa pandemi ini. Walau kami tahu bahwa ini bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi juga kami yakin ini bukan sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Oleh karena itu pakailah Presiden kami Bapak Jokowi bersama seluruh aparat menteri-menteri yang bekerja maupun juga aparat yang ada di daerah-daerah untuk boleh terus bekerja sama bersama-sama meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat sehingga kami pada akhirnya bisa bertahan di tengah-tengah masa pandemi ini. Tuhan, karena itu kami mau serahkan apapun yang boleh terjadi dalam perjalanan hidup kami baik pribadi, keluarga, gereja Tuhan maupun juga masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin.